Selamat datang di Dreamland. Saya Bobo. Hari ini saya akan menceritakan film musikal karya Lin-Manuel Miranda berjudul Tick Tick Boom. Drama autobiografi Jonathan Larson ini menampilkan Andrew Garfield sebagai Jonathan Larson. Menceritakan tentang perjuangan berkarya seorang sutradara teater yang sayangnya telah wafat sebelum melihat kesuksesannya. Jadi people, langsung kita saksikan. Ini dia, Tick Tick Boom. Ini adalah kisah Jonathan Larson. Jauh sebelum ia mendapatkan penghargaan Tony Award, jauh sebelum Pulitzer Prize, dan jauh sebelum John meninggal dunia. Hari itu adalah tanggal 26 Januari 1990, seminggu sebelum tanggal lokakarya teater musikal yang John sudah tulis 8 tahun terakhir, yang berjudul Superbia itu untuk segera dipentaskan. John terus mendapatkan penolakan dari semua produser besar, bahkan kecil, untuk membuat Superbia itu bisa dipertunjukkan. Sementara seminggu lagi, usianya akan genap menginjak angka 30. Sebuah usia yang bagi John terlalu tua untuk sebuah karya besar pertama, jika ia bandingkan dengan semua idolanya. Sebuah usia yang membuat John meragukan keberhasilan hidupnya. Hal itu wajar, sebab sehari-harinya John masih bekerja di restoran Moondance sebagai pramusaji. Sebuah pekerjaan yang masih jauh dari cukup untuk bisa menopang hidupnya. John sempat sedih sebab Mike, teman sekamar sekaligus teman masa kecilnya yang kini mendatanginya di restoran itu, akan pindah keluar dari apartemen yang mereka tinggali bersama. Mike pun tak sampai hati melihat John sedih. Ia pun memastikan dirinya akan datang nanti di lokakarya sahabatnya itu. John juga memberitahu tanggal lokakarya itu kepada pacarnya, Susan. John juga mengabarkan bahwa ia akan berhenti bekerja seminggu setelah lokakarya itu dilaksanakan, karena ia optimis lokakarya ini akan sangat bagus, dan lokakarya ini akan membawa uang dan penghidupan yang layak baginya jika karyanya berhasil memukau mata produser. Susan pun menanggapinya dengan enteng dan mengingatkan kembali John untuk tetap realistis dengan mimpinya. Kini di apartemen John, tanpa sepengetahuan John, Mike tak sengaja mendengarkan pesan suara untuk John yang kembali berisi penolakan atas musiknya. Mike pun buru-buru mematikan pesan itu agar John tak mendengarkan dan nantinya kecewa. Mike sangat mengerti perasaan John terhadap karya-karyanya, karena ia sendiri adalah aktor teater yang dulu memiliki mimpi yang sama seperti John, yaitu Broadway. Namun kini Mike telah menggantungkan mimpinya itu. Mike memilih untuk lebih realistis memandang hidupnya, apalagi setelah ia mendapatkan pekerjaan di perusahaan iklan bergengsi dengan jaminan kesehatan dan gaji besar. Mike kini memperingati John agar John tidak melakukan pemborosan setelah ia tahu John sedang mempersiapkan sebuah pesta dengan banyak minuman mewah untuk teman-temannya, sementara ada peringatan tagihan listrik dengan ancaman pemutusan yang belum juga John bayar berminggu-minggu. Susan sendiri adalah mahasiswi biologi yang ingin menjadi dokter, yang kemudian justru jatuh cinta pada seni tari modern. Susan bisa dikatakan sempat sukses pada karirnya sebagai penari. Ia bahkan sempat berada di kelompok tari yang berisi banyak sekali koreografer terkenal di New York. Namun, pergelangan kakinya patah di sebuah acara gladi resik. Dan sekarang, 6 bulan setelah kejadian itu, Susan kembali menari.
Pesta yang disiapkan John tadi, ternyata ia tujukan untuk merayakan kembalinya Susan ke panggung tari itu. Pesta pun berjalan meriah. Namun Susan justru terdiam di sudut pesta. Susan justru memusingkan bagaimana cara John akan bisa membayar semua minuman dan makanan itu. Sebab ia tahu keadaan finansial John sedang tidak baik-baiknya. Sedangkan John sendiri sangat bergembira menikmati pesta itu. Ia bertemu teman-temannya, salah satunya Freddy, yang sedang berjuang untuk kembali pulih dari penyakit autoimun. Pesta pun berangsur-angsur mereda karena semua orang mulai lelah dan mabuk. John yang tak ingin pestanya membosankan pun memeriahkan kembali pesta dengan nyanyian dan tariannya. Sehingga semua teman-temannya bahagia dan mau mengambil minumannya lagi. Semua orang kembali gembira, kecuali Susan yang justru tampak tak menikmati pesta dan memilih untuk termenung sendirian di balkon apartemen John. John lalu menghampirinya, dan Susan mengatakan apa yang mengganggu pikirannya, yaitu sebuah lowongan pekerjaan untuk menjadi seorang guru tari di kota lain, yang membuat Susan tertarik untuk mengambil pekerjaan itu dan meminta John untuk ikut bersamanya pindah ke kota lain. Namun John yang seolah tak mau merusak hari bahagianya sendiri, meminta Susan untuk menunda diskusi kepindahan mereka beberapa hari lagi. Nyatanya itu sangat mengganggu pikiran John. Bahkan paginya, di mobil Mike, sambil mengantar Mike berpindah ke apartemen barunya, John menceritakan itu kepada Mike. John sangat tak siap untuk mengikuti Susan meninggalkan New York dan karir yang telah dibangunnya selama ini. Meskipun karir itu, ia tahu belum sama sekali menghasilkan penghidupan yang layak baginya. Mike justru menyarankan John untuk mengambil pekerjaan sebagai pembuat musik iklan di kantor yang sama dengannya. Namun John enggan. Bagi John, bekerja di korporasi seperti itu bisa mengancam kreativitasnya. Walaupun ketika sampai di gedung apartemen Mike yang sangat mewah dan sangat jauh berbeda dengan apartemen yang ia tinggali sendiri, John jadi mulai ragu dengan pilihannya untuk berkarya. Tawaran Mike itu juga mulai mengganggu kepalanya. Ia bahkan mengalami kebuntuan menulis lagu. Ada beberapa bagian lagu yang belum John selesaikan pada lokakarya Superbia sebentar lagi. Ira Weitzman, seorang kepala studio teater satu-satunya yang memberikan John kesempatan untuk mengadakan lokakarya Superbia di tempatnya itu, yang mungkin juga satu-satunya orang yang percaya pada bakat John, memotivasinya untuk segera menyelesaikan lagu itu. Sebelum 6 hari lagi, ujian bagi pekerjaan John itu dilakukan. Tapi John yang mulai memikirkan kesempatan yang ditawarkan Mike, jadi ragu atas kemampuannya, mengingat ada yang mendukungnya selama ini. Dan waktu selama 8 tahun menulis Superbia, nyatanya tak pernah cukup membuatnya mendapatkan satu panggung pun. Tapi Ira mengingatkannya pada Stephen Sondheim, idola John yang pernah memuji karya John sebelumnya. Dan itu cukup untuk membuat John mau meneruskan penulisan lagunya. Bahkan John menelpon sendiri semua produser untuk melihat lokakaryanya nanti tanpa meminta bantuan agennya, Rosa, yang bahkan tak pernah ingat nama dan muka John sebagai kliennya. Kini John mulai bersemangat lagi. Masalahnya, John sendiri benar-benar kehabisan ide untuk menulis lagu. Kebuntuan itu semakin menjadi, sehingga ia bahkan tak bisa memikirkan hal-hal lain selain lagu barunya. Ia bahkan terus menunda diskusi kepindahannya bersama Susan, yang tentu pelan-pelan membuat Susan marah. Dua dilema kini dihadapi John. Satu adalah pindah kota,
agar tetap bisa bersama Susan atau putus dengan Susan lalu menetap di New York. 2 adalah mengambil tawaran pekerjaan dari Mike atau berkarya walaupun ia tak tahu ujungnya kemana. Pikirannya berpacu, ia tak mau kehilangan gairahnya, tapi ia juga sadar bahwa ambisinya ini pelan-pelan merusak kehidupannya. Dilema itu bahkan mengganggunya bekerja, apalagi di minggu siang, di mana restoran tempat bekerjanya menjadi sangat ramai, dengan pengunjung yang memanfaatkan waktu liburnya untuk makan di restoran bersama keluarga mereka. Ketegangan terjadi di dalam dan di luar kepala John. Pesanan tanpa henti, semua pelanggan yang minta segera dilayani, mesin kasir yang rusak, dan telepon delivery yang tak henti-henti semakin membuatnya muak. John mencoba menghadapinya dengan justru menjadikan situasi itu sebagai sebuah lagu di kepalanya. Kini adalah Senin pagi, di mana latihan lokakarya pertama Superbia dimulai. John akhirnya bertemu dengan semua pemusiknya dan memaparkan apa isi dari naskahnya. Itu bukanlah naskah yang ringan, apalagi John lewat Superbia ingin bercerita tentang masa depan yang suram, robot futuristik, dan bumi yang telah beracun. Cerita itu bahkan terlalu sulit untuk ditelan oleh pemusiknya sendiri. Masalah lain juga muncul ketika John baru sadar bahwa teater grandenya itu akan membutuhkan dana lebih besar karena ia butuh tambahan pemusik yang tak mungkin sanggup disediakan Aira. John harus berkompromi jika ia mau melanjutkan lokakaryanya. Ia hanya punya satu piano untuk ia mainkan di panggung, dan hanya itulah yang ia bisa maksimalkan. Itu jelas sangat menguras pikiran John, sampai ia lupa bahwa ia sudah banyak menunda waktu untuk diskusi bersama Susan. Susan pun akhirnya mengalah dengan mendatanginya di studio latihan. Susan mengingatkan John bahwa Susan perlu memberitahu pihak sekolah tentang keputusannya esok hari, sehingga keputusan harus segera mereka ambil saat itu juga. Namun John tetap tak mau mengalah. Ia kembali menunda untuk mendiskusikan hal itu lagi. Jelas Susan tak bisa lagi menutupi kecewanya kepada John dan langsung meninggalkan John tanpa pamit. Kini di apartemennya, John mendapat telepon dari Mike yang meminta mereka untuk bertemu esok hari karena Mike punya berita penting untuk didiskusikan bersama John. Namun John menolaknya. Ia merasa sibuk mempersiapkan lagunya yang tak kunjung usai itu. Mike lalu menawari kembali pekerjaan yang sempat ia tawarkan sebelumnya. Dan jika John mau, John diharuskan untuk menghadirinya esok Kamis. John yang sedang sangat butuh uang untuk menambah jumlah pemusiknya itu, akhirnya mau mengambil pekerjaan yang diberikan Mike. Susan lalu mendatangi apartemen John dengan sangat kecewa, karena John tak mau mengangkat teleponnya. Susan lalu mulai membahas bagaimana John, yang tak pernah bisa mengerti keadaannya, dengan selama ini terus menunda diskusi mereka. John menjadi sangat egois, dengan hanya memikirkan pekaryaannya, sementara Susan dituntutnya untuk selalu harus bisa mengerti keadaan John. John enggan untuk berdebat, dan lagi-lagi meminta Susan untuk menunda diskusi untuk kesekian kalinya. Susan tak sanggup lagi menahan perasaannya. Ia luapkan semua kemarahannya itu dan menyudutkan John yang menurutnya selalu hidup di kepalanya sendiri dan naif terhadap kehidupan yang sebenarnya, yang seharusnya dijalani John selayaknya orang dewasa yang punya pasangan di sampingnya. John berlinang air mata. John meminta Susan mengerti bahwa ia hanya punya 2 hari lagi sebelum lokakaryanya dijalankan.
Susan lalu menyudutkan John lagi, bahwa bagaimana jika lokakarya itu tidak berhasil, dan John tidak mendapatkan pendanaan setelahnya. John lalu memberikan keputusan bahwa ia tak bisa ikut Susan berpindah kota dan enggan untuk merelakan mimpinya. John lalu menghampiri Susan dan memeluk Susan dengan erat dan meyakinkan Susan bahwa ia tidak ingin kehilangan Susan. Susan pun akhirnya kembali tenang. Namun Susan kemudian menyadari dalam pelukannya, John sedang menjentikan jarinya di pundak Susan, seolah pundak itu adalah piano. Itu membuat Susan sadar bahwa drama tangis mereka sampai pelukan haru barusan tak lebih hanya sebagai sebuah bahan lagu. Pelukan John tak benar-benar berarti sebagai penyesalan. Susan tahu dirinya tak pernah lebih penting dari karya John. Dan ia sadar bahwa ia tak pernah nyata dalam kehidupan John. Susan tak lebih hanyalah sebuah tokoh di naskah-naskah karya John. Susan lalu memutuskan hubungannya dan berlalu meninggalkan John yang meratapi kepergian Susan dari balik pintu. Waktu pun berlalu. Kini John mendatangi pertemuan pekerjaan pertamanya. Ia canggung sekali dengan budaya kerja yang sangat kaku dan tidak membebaskan itu. Namun ia berhasil menunjukkan kegemilangannya dalam memberikan ide-ide yang segar. Semua orang mulai memuji John, dan John sudah mulai membayangkan kehidupan mewah yang akan didapatnya jika ia meneruskan pekerjaan itu. Namun ia segera berubah pikiran saat diskusi itu menyadarkannya bahwa ia diharuskan menjadi pembohong ulung untuk menutupi keburukan produk yang bisa jadi tak membawa manfaat bagi kehidupan orang banyak. John yang muak justru membuat pekerjaan pertamanya itu menjadi lelucon, yang kontan membuatnya tak lagi mendapatkan kesempatan kedua. Mike marah mengetahui John mempermainkan pekerjaan yang diberikannya. Mike lebih marah ketika ia tahu apa yang dilakukan John juga mengancam nama baiknya di kantor itu. John justru mengentengkan kemarahan Mike dan malah mencaci Mike yang lebih memilih hidup yang mewah tapi tanpa makna ketimbang hidup dengan passion seperti dirinya. Mike jelas semakin marah. Mike balik mencaci John yang tak mengerti bahwa pria gay sepertinya tak punya pilihan hidup sebanyak yang John punya. Mike tidak akan bisa menikah dan berkeluarga. Ia juga tidak akan bisa punya anak kandung. Dan fakta bahwa ia beruntung untuk bisa diterima bekerja di sana, sebab tidak semua pekerjaan mau menerima orang gay sepertinya. Mike lalu pergi meninggalkan John sambil menangisi kenaifan sahabatnya itu. John lalu pulang. Ia mendapatkan telepon dari agennya, Rosa, yang menyemangatinya untuk lokakarya John esok hari. Itu menyadarkan John dengan pilihannya, sehingga ia mulai membersihkan rumah yang telah sangat berantakan, agar ia lebih bersemangat mengerjakan lagu yang tak kunjung ia selesaikan itu. Namun saat semuanya sudah bersih, John yang ingin mulai menulis, tiba-tiba harus dihentikan dengan listrik yang tiba-tiba padam. Itu ternyata bukan pemadaman biasa, melainkan pemutusan listrik karena John telah menunggak pembayaran berbulan-bulan. John yang semakin panik karena ia tak bisa menyalakan komputernya untuk menulis lagu, lebih memilih untuk mendinginkan kepalanya dengan berenang. Di kolam itulah kepala John meliar. John memikirkan semua yang menyibukkan kepalanya akhir-akhir ini. Lokakarya yang hanya tinggal 12 jam lagi dengan lagu paling penting yang tak segera terbuat,
sahabat dekat yang kini kecewa kepadanya, perempuan yang ia cinta meninggalkannya, dan cita-cita yang tak pernah jadi nyata. Kepala John terus memutarkan rasa sedih dan kecewa untuk dirinya. Namun justru di momen itulah, akhirnya, John mendapatkan satu lagu baru yang ia telah tunggu-tunggu. John pun langsung pulang dan menuliskan lagu itu di bukunya. Meskipun itu hanya berupa not yang tak ia bisa langsung coba di keyboard listriknya yang tak bisa menyala. 1 jam sebelum lokakaryanya, John sudah berada di studio Aira. John memberikan chord lagu barunya yang ia baru buat semalam kepada Caressa. Perlahan orang-orang mulai berdatangan. Orang tua John pun juga hadir di sana untuk memberikan John dukungan moral. Tak disangka, Mike pun juga datang dengan senyuman dan pemaafan kepada John. Kini lokakarya dijalankan. John menyambut semua tamu undangan yang dihadiri banyak produser kenamaan itu. Ia memperkenalkan dirinya dan karya yang akan ia tampilkan. Ia lalu terdiam sejenak saat idolanya, Sondheim, ternyata juga mendatangi lokakaryanya. Pertunjukan pun langsung dimulai. John melihat dari belakang para penonton bagaimana pemusiknya menampilkan naskahnya dengan harap-harap cemas. Pertunjukan itu pun sangat dinikmati semua orang yang datang. Lalu saat lagu barunya ditampilkan, John semakin bergetar. Di mata John, bukan lagi Caressa yang menyanyikan lagu itu, melainkan Susan yang memang menjadi inspirasinya untuk lagu terakhir itu. Lagu yang memang John tujukan untuk meminta maaf, meskipun Susan sendiri tak menghadiri lokakarya itu. Semua orang bertepuk tangan dengan pertunjukan luar biasa itu. Bahkan beberapa hari setelahnya, Rosa menelpon John dan mengabarkan bahwa pertunjukan itu benar-benar disukai banyak sekali produser. Banyak sekali pujian atas nama John yang dititipkan kepada Rosa. Rosa pun menyuruh John untuk segera membuat karya berikutnya. Itu artinya, John hanya mendapatkan pujian atas karyanya, tanpa mendapatkan pendanaan untuk Superbia. Superbia nyatanya dianggap terlalu artistik dan mahal untuk ditampilkan di panggung Broadway. Di ujung percakapannya, Rosa memberikan saran kepada John untuk terus-menerus menulis lagu baru jika John ingin sukses di Broadway. Rosa juga memperingatkan John untuk menulis sesuatu yang dekat dengan kehidupannya, ketimbang harus menulis tentang robot dan masa depan. John jelas patah hati dengan mimpinya. Ia mendatangi Mike ke kantornya untuk meminta pekerjaan iklan lagi. John kini sadar ia harus hidup dan membayar semua kebutuhannya, dan tak mau mengulangi 8 tahun yang sia-sia dengan menunggu karyanya diterima produser lagi. John berjanji akan melakukan yang terbaik untuk pekerjaannya kali ini dan memohon Mike untuk memberinya peluang. Namun Mike yang merasa pertunjukan kemarin sangatlah luar biasa menolak untuk memberikan John pekerjaan. Ia kini sadar dengan bakat besar John. Ia tak mau John meninggalkan bakat besarnya. Namun John merasa kehabisan waktu dengan kekaryaannya dan sudah tidak ada harapan baginya jika ia bandingkan umurnya yang sebentar lagi 30 tahun. Sementara Sondheim mendapatkan Broadway pertamanya di usia 27. Mike lalu menghentikan racauan ketakutan John dengan ketakutannya. Mike akhirnya memberitahu John bahwa ia sudah positif HIV. Jadi Mike lah yang seharusnya ketakutan kehabisan waktu, bukan John. Ternyata itulah yang ingin diberitahukan Mike tempo hari saat John menolak untuk menemuinya.
Namun Mike tak ingin menangis di depan sahabatnya, sehingga ia mengusir John untuk keluar dari kantornya. John kini berjalan tak tahu arah. Tak ia sangka, teman sejak masa kecilnya itu kini tengah sekarat dan pelan-pelan dikejar malaikat kematian. Suara detik di kepalanya terputar menjadi lebih keras. Tik, tik, tik. Yang baginya seperti hitung mundur kehidupan Mike yang akan segera berakhir. John pun berusaha menghentikan jentikan di kepalanya itu dengan menyanyikan lagu harapannya bersama Mike saat mereka masih kecil. Ia coba mengingat setiap tahapan kehidupannya bersama Mike dan coba mensyukuri hari-hari yang mereka telah habiskan bersama. John lalu pergi mendatangi apartemen Mike, menggedor pintunya, dan berpelukan sangat erat di ambang pintu apartemen Mike untuk merayakan kesedihan itu bersama-sama. Esoknya, di apartemennya, John mendapatkan pesan suara dari Sondheim yang mengutarakan langsung kekagumannya terhadap Superbia. Sondheim meminta mereka bertemu untuk membahas musik dan naskah John sebelum ia menutup pesan suaranya. Dipuji idolanya, bahkan ditawari untuk dimentori Sondheim, tentu membuat John bahagia dan menangis haru. Di sanalah ia tahu bahwa apa yang ia usahakan 8 tahun ini ternyata tidaklah sepenuhnya sia-sia. Malamnya, John yang sedang bekerja tiba-tiba didatangi Susan. Tak ada lagi kemarahan atau kekecewaan di wajah keduanya. Yang ada justru senyuman. Mereka telah berdamai dengan masalahnya masing-masing. Mereka pun tahu bahwa mereka telah punya tujuan hidup yang berbeda. John memilih akan terus menulis, sementara Susan memilih akan berpindah kota dan mengambil pekerjaan sebagai guru tari itu. Mereka saling berbahagia dengan pilihan hidup mereka masing-masing. Bahkan Susan memberikan kado ulang tahun kepada John, berupa buku tulis lagu untuk mendukung mimpi John sebelum ia mengucapkan salam perpisahannya kepada John. Dan cerita yang dari awal saya sampaikan hingga perpisahan John dengan Susan barusan adalah hasil adaptasi dari runutan asli teater berjudul Tik Tik Boom yang menjadi karya John berikutnya setelah Superbia. Itu adalah karya yang melambungkan namanya sebagai sutradara teater sebelum satu karya paling suksesnya yang berjudul Ren yang mencetak rekor kesuksesan sebagai pementasan terlama di Broadway, yaitu 12 tahun. Ren nyatanya adalah tonggak yang merubah arah Broadway dan menjadi awal sejarah baru dunia teater Amerika. Sayangnya, Jonathan Larson meninggal semalam sebelum pertunjukan pertama Ren akibat aneurisma aorta di usia 35 tahun. Dan disinilah Tik Tik Boom tamat. Terima kasih sudah menonton alur cerita Tik Tik Boom. Silahkan request film apa yang selanjutnya saya akan bahas di kolom komentar ya. Saya Popo, saya pamit undur diri. Tetap waras dan terengginas, selalu berbahagia ya. Bareng.